Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju saya Danang Prayogi. Selamat sore kaum perkasa, masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolango Tulungagung yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi hadir sore hari ini, edisi hari Senin 26 April 2021 atau tepat di hari ke-14 Ramadan 1442 Hijriah, zona Islami sore spesial Ramadan, kembali hadir menemani Anda di sore hari ini. Edisi 14 Ramadan 1442 Hijriah, kita akan membahas seputar hikmah berpuasa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anam Musin. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri dan seluruh pendengar Radio Perkasa FM. Alhamdulillah, sore ini kita bisa istiqomah mengikuti kajian zona Islami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema zona Islami kita pada sore ini, kita akan membahas tentang hikmah disyariatkannya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syuri'a as-saum li umurin minha. Awalan gharsur rahmah bitarikin amaliyin fi qulubil aghniya nahwa fuqaraihim. Jadi puasa itu disyariatkan, itu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah gharsur rahmah bitarikin amaliyin fi qulubil aghniya nahwa fuqaraihim. Jadi puasa itu ingin menanamkan sifat kasih sayang di dalam hatinya orang-orang kaya, agar mereka punya kasih sayang kepada fakir miskin. Itu yang pertama. Jadi di dalam puasa ini ingin menjadikan manusia itu orang yang berhati mulia, orang yang punya kepedulian sosial, ya. Jadi dengan cara dia puasa itu dia ikut merasakan beban penderitaan orang-orang fakir miskin, sehingga diharapkan dari situ dalam dirinya orang yang berpuasa itu tertanam sifat welas asih atau kasih sayang, sehingga akhirnya dia mau membantu kepada saudaranya. Oleh karena hal tersebut, qala Yusuf alaihi salam hinama su'ila lima taju wa anta ala khazainil ardi. Oleh karena hikmah semacam ini, menanamkan kasih sayang ini, Nabiullah Yusuf alaihi salam niku sering tidak makan, sering berpuasa atau tidak makan kecuali kalau sudah betul-betul lapar sekali. Ya, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, lima taju wa anta ala khazainil ardi. Wahai Nabi Yusuf, bukankah Anda ini orang yang kaya raya? Bukankah Anda ini orang yang berkecukupan? Kenapa Anda sering lapar? Kenapa Anda sering puasa? Wa anta ala khazainil ardi, padahal panjenengan niku orang yang kaya raya. Apa jawab Nabi Yusuf?
akhafu an asba fa angsal jae. Kula niki khawatir kalau saya tidak sering lapar, kalau saya tidak sering puasa, saya khawatir saya melalaikan, melupakan penderitaan orang-orang yang miskin. Disinilah jadi puasa ingin menanamkan kasih sayang di hatinya orang-orang kaya, di hatinya orang yang diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka punya kepedulian, membantu kepada sesama, terutama yang hidup dalam kemiskinan. Dan puasa ini tidak hanya sekedar teori, ya. Tadi mboten namung teori mawon, tapi juga praktek. Maka puasa mengajak orang kaya niku betul-betul menyelam, ikut-ikut merasakan penderitaan langsung, bukan hanya sekedar nyawang mboten, tetapi betul-betul masuk, masuk di dalam keadaan orang-orang miskin. Dengan puasa itu kan berarti napa? Puasa ini mengajarkan bukan hanya sekedar teori, tapi juga praktek. Dengan ikut merasakan lapar hausnya puasa ini, berarti seseorang diajak untuk ikut merasakan secara langsung bagaimana payah susah yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Dan diharapkan dengan cara seperti ini, maka betul-betul dalam hatinya tertanam kasih sayang, perasaan welas asih. Dan kalau sudah dalam hatinya itu ada sifat kasih sayang, welas asih kepada sesama, maka dos pundi, maka dia akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Ya Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya kasih sayang itu akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka puasa ini melatih kita menumbuhkan kasih sayang di hati kita semuanya, agar kita punya kepedulian kepada orang-orang yang miskin. Kemudian yang kedua, puasa juga mengajarkan kepada kita untuk muraqabah. Muraqabah itu perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fis shaumi ta'allumu muraqabatillahi ta'ala wal haya' minhu. Jadi dari puasa ini kita ingin dilatih oleh agama supaya kita itu belajar muraqabah. Muraqabah niku napa to? Muraqabah itu perasaan, keyakinan kalau kita itu selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga dari latihan semacam ini, akhirnya dalam hati kita ada rasa malu kepada Allah. Nek awake dhewe nglakoni perkara sing elek, kita punya rasa malu kepada Allah Ta'ala. Nah, ini ingin diajarkan dari puasa. Coba kita ingat ketika kita puasa, ya, diangen-angen. Nalikane kita poso, itu di siang hari Ramadan, itu biasanya lapar. Weteng krasa luwe, ngelak, iya toh? Dan mungkin terkadang di dalam rumah itu banyak makanan, banyak minuman. Lawangi ngomah pun kita tutup, kemudian di dalam rumah itu ada makanan, ada minuman yang tentunya umpama kita makan, kita minum, manusia tidak tahu. Kenapa? Wong rumah kita ditutup. Tetapi dengan puasa ini kita dilatih. Kalau benar-benar orang itu punya iman, dari puasa itu dia dilatih untuk selalu meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasinya. Meskipun kita berada di dalam kamar, ditutup kamarnya, dikancing, kemudian rumahnya juga pintunya depan ditutup, meskipun demikian Allah selalu mengawasi kita. Sehingga kalau kita merasa terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka yang terjadi terus pundi, kita akan malu kalau punya keinginan yang tidak baik. Kalau melakukan perkara sing elek kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita sudah tertanam muraqabah, perasaan, keyakinan kalau kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini juga begitu. Puasa ini ingin mengajarkan kepada kita seperti itu. Mula meskipun di siang hari kita lapar, kroso luwe, kroso ngelak, terus ada makanan, kita berusaha tetap tidak makan. Kita tidak minum, kita tidak makan buah dan sebagainya. Meskipun tidak ada yang melihat ini, maka puasa ini sebenarnya kita itu dilatih supaya belajar muraqabah. Muraqabah itu maqamul ihsan, itu di atasnya iman itu ya. Ada iman, ada ihsan. Ihsan itu ada dua, yaitu muraqabah dan musyahadah. Kalau muraqabah terus pundi, fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi kalau musyahadah anta budallah ka'annaka tarah, fa illam anta budallah ka'annaka tarah. Jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Ini musyahadah. Tapi kalau tidak bisa, wis muraqabah mawon. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah selalu melihatmu. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Jadi paribasan arepon delik di mana saja ya, delik neng rong, Allah melihat kita. Kita delik di dalam gua, Allah melihat kita. Kita delik napa di mungkin di bawah tanah sekalipun, Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Nah, semangat ini atau muraqabah ini diajarkan oleh puasa. Jadi ketika kita puasa berusaha ngempet ya, ora mangan, ra ngombe, meskipun banyak makanan kita ndak makan, gitu. Kita ndak mau minum, ya dah. Ini kenapa? Ini sebenarnya kita itu latihan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah sukses latihannya, kita memiliki maqamul muraqabah, kita sampai pada maqam muraqabah, perasaan terus menerus selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi terus pundi, maka kita akan jadi orang yang mulia. Kita akan jadi orang yang mulia. Kenapa? Karena setiap gerak-gerik kita, perbuatan kita hanya kita palingkan kepada Allah. Cara Gusti Allah ngeten iki ridho napa mboten? Nek ridho dilakoni, nek mboten. Kenapa? Saya yakin Allah selalu melihatku. Kemudian kita berkata juga begitu. Apa yang kita ucapkan pun ini juga akan ucapan-ucapan yang baik. Kenapa? Karena kita merasa yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita punya perasaan malu kalau sampai mengucapkan yang buruk, kalau sampai berbohong, kalau sampai menggunjing orang. Kita malu, bukan malu kepada orang, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ingin mengajarkan kita seperti ini. Jadi puasa itu ingin melatih kita supaya punya kepekaan, muraqabah. Kita selalu diawasi oleh Allah. Fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta shaim taraktahu lillahi ta'ala. Kenapa kok puasa itu melatih kita belajar muraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah. Akhirnya kita malu melakukan hal yang buruk karena terus disawang karo Gusti Allah taala. Coba perhatikan, fa innaka kullama ishtahaita syai'an, sebab ketika kamu ingin sesuatu, misalnya di siang hari Ramadan kita kepingin napa, karena haus kepingin minum, ya toh, ingin minum atau ingin makan sesuatu, wa anta shaim, tapi kamu dalam keadaan puasa, taraktahu lillahi ta'ala, niscaya kamu akan meninggalkan makan, kamu akan meninggalkan minum. Meskipun jane pengen ngombe tapi saya puasa, saya ingin makan, oh saya puasa.
ya. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk napa niku bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita lagi puasa, kita dilarang makan di siang hari Ramadan. Kalau kita puasa, kita dilarang untuk minum di siang hari Ramadan. Maka ketika kita puasa, meskipun kepingin makan, kita akan lebih mengutamakan perintah Allah. Kenapa? Karena yakin Allah selalu melihat. Maka disinilah akhirnya fatatarabba fika malakatul muraqabah. Sehingga kalau orang itu terus menerus puasa dengan cara seperti itu, berusaha menghadirkan dia selalu diawasi oleh Allah Ta'ala menika, maka yang terjadi dos pundi, dalam dirinya itu ada malakah, tabiat, dia itu napa nggih, merasa awas, selalu diawasi oleh Allah. Kalau sudah napa niku muraqabatun lillah, perasaan selalu diawasi Allah ini sudah menjadi tabiat, ya. Lek wis memang sudah menjadi tabiat karena sering dilatih niki dengan puasa niku, maka yang terjadi dos pundi, orang itu akan baik. Dimanapun dia berada, dia akan jadi orang baik. Masio dia beri tugas dari sekretaris, dari bendahara, tukang gawa duit, niscaya dia tidak akan korupsi. Ya. Dimanapun dia diberi tugas, dia akan melakukan dengan baik. Kenapa? Karena dia selalu terlatih, ada keyakinan di dalam hatinya kalau Allah selalu melihatnya. Disinilah pentingnya muraqabah itu. Ya, jadi pentingnya muraqabah di sini. Jadi fatatarabba fika malakatul muraqabah lillah azza wa jalla. Wa yakwa fika al-ihsas bi azimil wahbatihi. Kemudian juga kita akan merasa, ya, kita akan merasa napa niku ihsas atau perasaan kalau kita itu diberi nikmat oleh Allah itu akan kuat sekali dalam diri kita. Nah, sehingga akhirnya kita itu hanya akan bersyukur kepada Allah. Ya, jadi kalau memang benar-benar kita berpuasa ini, kemudian kita latih diri kita dari puasa tersebut, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang terjadi sifat muraqabah ini, perasaan selalu diawasi Allah ini akan kuat bersemayam di dalam hati kita, sudah menjadi malakah. Malakah itu artinya tabiat, sifat tabiat yang kuat, sehingga dimanapun kita berada, kita akan terus merasa diawasi Allah, sehingga arep ngelakoni elek isin, nggih, arep berbuat maksiat malu, arep ngelakoni perkara-perkara sing liya juga yang ndak baik, kita akan malu, bukan malu kepada orang, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diharapkan. Dan walau tamalakat hadil muraqabah nufusun nas jami'an lama wujida syai'un minal jaraim. Dan andaikan semua manusia niku punya tabiat malakah, ya, malakah, perasaan selalu diawasi oleh Allah ini, nek kuwabeh wong niki merasa kalau dia diawasi oleh Allah taala niki, apa yang terjadi? Lama wujida syai'un minal jaraim, niscaya ndak akan ada kejahatan. Ora bakal enek maling itu ndak akan ada. Orang korupsi ndak akan ada. Kenapa? Ada orang korupsi karena dia merasa tidak ada manusia yang melihat. Kenapa ada maling? Karena merasa ndak ada orang yang melihat. Tapi kalau orang itu merasa Allah terus melihatnya, masih menungso ndak melihat tapi Allah terus melihat, maka orang tidak akan maling, orang tidak akan korupsi, orang tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Malu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, hikmah daripada puasa Ramadan atau puasa secara umum adalah ma'rifatu ni'amillah ta'ala, ma'rifatan sahihatan. Fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa inda faktihi. Jadi puasa itu sebagai media mengajarkan kepada kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa
kita tidak hanya sekedar teori mengerti nikmat Allah ini, betul-betul merasakan. Jadi kalau terkadang ada orang itu tahu nikmat Allah hanya secara teori, akan tetapi kalau dengan puasa mboten. Kalau dengan puasa maka betul-betul orang akan mengerti akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa inda faktihi, sebab sesuatu niku tidak akan diketahui secara benar kecuali dengan kebalikannya. Artinya begini, dengan puasa kenapa kok kita dilatih untuk betul-betul mengerti akan besarnya nikmat Allah? Coba kita bayangkan ketika kita puasa, kita dari pagi tidak makan, dari pagi tidak minum, kemudian di siang hari kita terasa lapar, terasa dahaga. Maka sebenarnya dengan kita lapar dan dahaga ini, kita akan mengerti betapa besarnya nikmat kenyang, betapa besarnya nikmat kenyang. Kalau kita misalnya terasa haus di siang hari, maka kita secara otomatis akan betul-betul mengerti betapa nikmatnya orang minum, betapa nikmatnya orang minum. Dan di sini akhirnya kita bisa sadar bahwa dengan berpuasa tersebut kita menjadi mengerti dengan sebenarnya bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu amat besar kepada kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Sungguh apabila engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, seperti halnya juga orang sakit. Orang sakit itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengajarkan kepada dia betapa besarnya nikmat kesehatan. Sebab kalau orang itu tidak pernah sakit, tentu dia tidak akan betul-betul mengerti tentang nikmat kesehatan tersebut. Tapi ketika orang itu sakit, ketika orang pernah menderita sakit, maka di saat itu dia akan betul-betul merasa bahwa subhanallah, berarti sehat itu adalah nikmat yang besar. Tapi kalau orang tidak pernah sakit, mungkin tidak patek percaya lek diomongi sehat itu nikmat. Wis biasa wong aku bendino sehat. Tapi ketika orang sakit, baru saat itu dia terasa kalau sehat itu nikmat yang besar. Nah, demikian pula ketika seseorang tidak pernah puasa, tidak pernah lapar, maka dia tidak akan begitu mengerti tentang nikmat makan, nikmat minum ini. Kenapa? Wong dia tidak pernah kelaparan, dia tidak pernah kehausan. Maka puasa ini mengajarkan begitu. Jadi dengan puasa kita tidak boleh makan mulai pagi sampai maghrib. Kita tidak boleh minum mulai pagi sampai maghrib. Di antara hikmahnya nopo? Agar kita semuanya ini mengerti, betul-betul mengerti betapa besarnya nikmat makan, betapa besarnya nikmat minum. Sehingga pengertian kita ini akan semakin menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat, puasa itu juga melatih kepada kejujuran. Jadi puasa itu ingin menanamkan di dalam hati kita jujur. Yang mana jujur itu atau bahasa Arabnya as-siddiq, jujur itu merupakan sifat mulia karena jujur itu adalah satu dari sekian banyak sifatnya para nabi dan rasul. Nah, orang itu ketika puasa dia dilatih untuk jujur. Bagaimana maksudnya? Sama seperti tadi. Misalnya di siang hari Ramadan ngeten iki, di mana napa wis udarane panas, udarane panas, hawane panas, awak luwe ngelak, kemudian kita berada di dalam rumah, kita tutup rumah kita di kancing, dalam rumah ada makanan, ada minuman, maka puasa melatih kejujuran.
Di saat itu kita jujur apa enggak? Jujur apa enggak kepada diri kita? Kalau orang yang enggak jujur, ya, orang yang enggak jujur dalam kondisi seperti itu dia akan makan. Wes dijupuk itu maem. Kemudian ketika setelah makan minum wareg, baru ketika diusapi dia keluar gayane lemes seperti orang yang puasa. Berarti dia tidak jujur. Maka puasa melatih kepada kita kejujuran. Jujur. Mula disebutaken jujur itu adalah sifat yang mulia. Jujur itu mengajak kita kepada kemuliaan, kepada kebaikan. Kebaikan itu mengajak kepada kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita jujur. Jadi orang yang jujur. Di antara sifat mulia para nabi dan rasul adalah as-sidqu, sidik. Sidik maknanya jujur. Kalau orang sudah kedilian, ketempelan sifat jujur dalam dirinya, tentu dia akan jadi orang yang mulia. Kenapa? Karena dia mendapatkan satu dari sekian banyak sifatnya para nabi. Nah, untuk memperoleh sifat jujur ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Jadi untuk menjadikan kita semua jadi orang yang jujur niki tidak kok bim salah bim, boten, tidak semudah membalik telapak tangan, dibutuhkan proses. Dan di antara prosesnya nopo? Latihan. Latihane nopo? Dengan berpuasa. Maka ketika puasa itu kita diajak untuk jujur. Diajak jujur. Ayo ketika wetenge luwe ngelak, di situ ada makanan, ada minuman, dalam rumah omahe dikancing, kebetulan kita pas sendiri. Ayo jujur apa enggak kita? Kita jujur apa enggak? Kalau kita sampai makan, sampai minum, benar manusia enggak ngerti, ya. Manusia tidak ngerti, tetapi berarti kita sudah menjadi orang yang tidak jujur. Maka puasa ingin mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat mulia, yaitu sifat jujur. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hikmah dari puasa itu, puasa juga bisa menyebabkan, menjadikan tubuh kita itu menjadi sehat. Mula di dalam, kalau tidak salah dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW disebutkan apa? Sumu tasihu, puasalah kalian. Sumu, puasalah kalian. Tasihu, niscaya kalian semua akan sehat. Dan di dalam kitab disebutakan qad ajma'al attiba fi hadzal asri ala anna saumin anja'il hadawiyah liman yusabu bimaradis sakar. Wa kadzalika maradus sali wasurton wal jildi wad damali alladzi fasha fi biladil kufri. Jadi disebutkan tentang mriki bahwa para dokter sekarang ini nggih, para ahli kedokteran niku telah sepakat. Jadi para ahli kedokteran sepakat bahwa puasa itu adalah obat yang paling ampuh. Sekali lagi, para ahli kedokteran qad ajma'al attiba fi hadzal usri, para dokter pakar kedokteran saat ini sepakat bahwa puasa itu termasuk salah satu dari obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh liman yusabu bimaradis sakar, bagi orang yang terkena penyakit gula. Jadi enek wong kena penyakit gula, ya, penyakit sakar. Sakar itu gulo. Ora kok gulone akeh ngono ya. Tapi penyakit, ada penyakit namanya penyakit gula. Nah, penyakit gula ini itu juga napa menika kalau miturut dawuh niki, ya, bahwa salah satu obat yang mujarab supaya kita selamat sembuh dari sakit gula itu adalah dengan berpuasa. Wa kadzalika maradus sali, kemudian orang yang terkena penyakit TBC itu juga diantaranya dengan puasa. Wasurton, wal jildi, orang yang penyakit kulit, ya, penyakit kulit mungkin gudigen, gatal-gatal dan sebagainya, itu juga termasuk puasa ini salah satu obat yang ampuh untuk mengatasi itu semuanya.
Kemudian waddamali, orang yang kena penyakit bisul, udun, ya. Alladzi fasha fi biladil kufri, yang mana penyakit-penyakit tersebut niki kathah terjadi di daerah-daerah biladil kufri, daerah kekafiran yang mungkin orangnya tidak pernah puasa. Maka kalau orang itu niru resepnya Nabi Muhammad SAW, ya, dan para sahabat, maka ada bahasa sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kalian semua akan sehat. Oleh karenanya termasuk salah satu obat yang ampuh agar kita terhindar dari penyakit adalah nopo? Dengan berpuasa. Jadi kalau kita sudah terkena penyakit mungkin yang disebutkan dalam kitab ini, yusabu bimaradis sakar, kena penyakit gula, ya dah. Kemudian TBC, kanker, asurton, kena penyakit kanker, kemudian waljildi, penyakit kulit, waddamali, udunan, bisul, dan lain sebagainya. Maka coba di samping kita berobat kepada dokter, coba sering untuk berpuasa, ya. Sering untuk berpuasa. Di sini ada faedah yang agung dari puasa yang tentunya ini mungkin kalau tidak ditahqiqkan betul sepintas saja orang mungkin tidak percaya apa hubungannya poso karo penyakit-penyakit tersebut. Tapi inilah dawuh Nabi kita Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sembuh, akan sehat. Maka dengan puasa kita akan sehat, ya. Dan ini banyak sekali hal-hal yang zaman dahulu ini tidak diketahui. Ketika syariat Kanjeng Nabi ini ada, itu banyak yang tidak ngerti apa manfaatnya, tapi akhirnya di kemudian hari baru bisa diketahui. Satu contoh seperti halnya nopo, dianjurkan idza waqa'adz dzubab inna ahadikum falyaghmis. Jadi kalau ada lalat, satu contoh, ada lalat masuk di dalam minuman kalian. Jadi nek laler kecemplung minuman kita, apa kata Nabi? Falyaghmishu, cemplungno kabeh, delepno kabeh semuanya, baru setelah itu nopo? Angkat, buang. Loh, kenapa ya Rasul? Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Dulu banyak orang yang tidak mengerti. Kenapa kok kalau ada lalat kecemplung neng minuman kita kok dadak karo Rasulullah kon nyemplung nih kabeh, nenggelamkan semuanya, ya. Ini sunnah. Kemudian setelah itu baru dibuang. Oh, ternyata sirine. Ini juga dari faktor kesehatan. Orang itu lalat ketika masuk ke dalam air, terjegur air, maka lalat itu kan punya dua suwiwi. Dua suwiwi lalat itu, yang satu itu mengandung racun, yang satu mengandung obat. Yang satu mengandung racun, yang satu mengandung obat. Itu nopo yang ada di dalam suwiwi lalat itu. Sehingga kalau nanti yang terjegur itu hanya satu, ini biasanya lalat itu sayap yang mengandung racun biasanya dijegurkan, itulah ya, yang dijegurkan. Lah, sayap yang berisi obat atau dawa itu biasanya yang di atas. Sehingga ketika seseorang ada lalat masuk dalam minumannya kejegur, biasanya hanya mengapung salah satu ngeten tok, miring ngoten nggih. Maka di sini kalau dia tidak menjegurkan semuanya, langsung dibuang. Ini yang sering terjadi, yang banyak terjadi, yang dimasukkan lalat tersebut ke dalam air itu adalah sayap yang berisi racun, sehingga dawanya hilang. Maka disinilah pendidikan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di balik sunnah ini banyak sekali manfaat, ya, termasuk dari unsur kesehatan. Cuman terkadang kita keterbatasan kita memahami sehingga kita tidak ngerti. Maka di sini penting. Maka kalau ada lalat kecemplung minuman kita, falyaghmishu kata Nabi, tenggelamkan semua. Setelah itu angkat. Supaya nopo? Supaya
racun yang dibawa oleh sayapnya yang dijegurkan pertama itu tawar dengan obat yang ada di sayap yang kedua, sehingga akhirnya setelah dijegur nggih kabeh kemudian dibuang lalat tersebut, kita meminum dari airnya tidak ada masalah, tidak akan ada bahaya. Berbeda dengan ketika satu yang terjegur itu satu sayapnya saja. Kalau yang pas itu sayap yang berisi racun, ya berarti nanti tidak lama kemudian biasanya akan ada sakit dan seterusnya. Ini hikmah daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam puasa itu juga begitu. Di dalam puasa itu termasuk manfaat yang penting untuk kesehatan nopo. Dengan berpuasa ini akan menyebabkan tubuh menjadi sehat. Jadi nopo di dalam darah, gula darah ya, di dalam nopo niku gula di dalam darah itu dengan puasa itu akan menjadi stabil. Jadi sehingga akhirnya orang itu akan menjadi sehat. Mula dikatakan dalam hikmah ini termasuk musannif mu'alif kitab ini menulis ini tentunya juga sudah mengadakan penelitian dan juga sudah bertanya kepada ahlinya. Beliau sampai mengatakan qad ajma'a al-attiba fi hadal asri. Para ahli kedokteran zaman sekarang itu sepakat bahwa di antara cara obat yang paling ampuh untuk sembuh dari penyakit gula, penyakit TBC, penyakit kanker, penyakit kulit, udun dan seterusnya, di samping mungkin obat dari dokter juga diikhtiari dengan puasa. Oh, ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya, baik dari unsur sosial, dari unsur kesehatan, dan juga ada satu yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah daripada puasa tersebut, menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, dan itu langsung disebutkan oleh Allah taala. Jadi multi sekali manfaatnya. Jadi ada manfaat dari unsur kesehatan, ada manfaat dari unsur sosial, manfaat dari kejujuran, akhlakul karimah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh dari sifat-sifat yang buruk dengan puasa tersebut. Di samping niku, puasa ingin membentuk kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, apa yang akan kita terima? Kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dawuhaken, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semuanya, kata Allah, wasari'u, bergegaslah kalian semua. Jadi kon cepat-cepat, ojo lambat, ayo bergegas kita semuanya. Kemana? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bergegaslah menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, allati arduha samawati wal ard, sing ambane swarga niku 7 lapis langit lan bumi. Swarga sing ambane 7 lapis langit lan bumi niku kangge napa? Disiapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah taala kangge wong-wong sing takwa. Nah, puasa dari sudut pandang ini ingin menjadikan kita semuanya pribadi-pribadi yang bertakwa, sehingga dalam Al-Qur'an Allah dawuhne, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian semua jadi orang yang bertakwa. Nah, kelop sini dalam 2 ayat ini kelop. Puasa ingin menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya betul-betul orang yang
bertakwa. Allah jadikan kita ini menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasanya diterima, semua amal ibadah kita diterima, nggih, diparingi semangat anggen kita poso, semangat anggen kita napa niku nglampahi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ini kesempatan bagi kita, ya. Kita mungkin ndak ada jaminan Ramadan berikutnya kita masih hidup, ndak ada jaminan. Maka bagaimana kalau sudah mengerti semacam ini, ayo kita gunakan betul-betul Ramadan ini untuk media ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Kawan perkasa, berikut tadi kajian Zona Islami Sore spesial Ramadan kali ini, yaitu seputar hikmah berpuasa. Sebelum kita akhiri Zona Islami Sore hari ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga ya. Ya, mari kita tutup acara Zona Islami di sore ini dengan doa bersama-sama, nggih. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini benar-benar diberkahi oleh Allah, kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zawjatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan makbulah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma arham mada sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mada sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mada sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan perkasa, berikut tadi Zona Islami Sore edisi hari ini 26 April 2021 atau tepat di hari ke-14 Ramadan 1442 Hijriah. Untuk hari ini azan maghrib akan jatuh di jam 17:29. Sekali lagi untuk hari ini, untuk azan maghrib wilayah Tulungagung dan sekitarnya tepat di jam 17:29. Dan juga kami berkasa untuk Anda yang ketinggalan Zona Islami Sore yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolangu setiap jam 4:30 sampai menjelang berbuka puasa. Anda bisa simak juga di channel YouTube Ponpes Al-Fatahiyah. Sekali lagi untuk Anda yang ketinggalan kajian Zona Islami Sore spesial Ramadan mulai jam 4:30 sore sampai menjelang berbuka, Anda bisa simak terus di channel YouTube Ponpes Al-Fatahiyah. Dan untuk Radio Perkasa sendiri, kawan akan menyiarkan selalu setiap sore hari yang disiarkan langsung di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolangu Tulungagung bersama Kiai Muhammad Anang Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolangu Tulungagung, dari jam 4:30 sore sampai menjelang berbuka puasa spesial di Zona Islami Sore di bulan Ramadan kali ini. Dan akhirnya saya Danang Prayogi pamit undur diri. Semoga ibadah puasa kita di sore hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan ibadah kita bisa memberikan keberkahan juga untuk kita semua di sore hari ini. Akhirnya saya Danang Prayogi pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.